Bayangkan sebuah kitab yang diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Di masa manusia belum memiliki teleskop, mikroskop, atau teknologi canggih lainnya. Namun, di dalamnya terdapat fakta ilmiah yang baru bisa dibuktikan di era modern. Apakah ini hanya kebetulan? Atau justru bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Sang Pencipta alam semesta yang telah dibuktikan oleh sains modern? Mari kita bahas beberapa fakta ilmiah dalam Al-Quran. Apakah kalian tahu bagaimana seorang bayi terbentuk di dalam rahim? Hari ini, kita bisa mengetahuinya berkat teknologi USG dan penelitian embriologi. Tapi, yang mengejutkan, Al-Quran sudah menjelaskannya sejak 1400 tahun lalu. Dalam Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 12-14, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian, kami menjadikannya air mani dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, alaqah. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging mujhah. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging." Dr. Keith Moore, seorang ahli embriologi terkemuka, terkejut saat membaca ayat ini. Ia mengakui bahwa ini sangat sesuai dengan penemuan modern tentang perkembangan janin. Bagaimana mungkin seorang manusia di abad ke-7 bisa mengetahui ini tanpa alat medis? Pernahkah kalian berpikir, mengapa bumi tidak berguncang terus-menerus akibat pergerakan lempeng tektonik? Ternyata, gunung memiliki akar dalam yang berfungsi seperti pasak untuk menahan kestabilan bumi. Hal ini sudah disebutkan dalam Quran Surat An-Naba ayat 6-7. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Ilmuwan geologi modern menemukan bahwa gunung memiliki struktur yang tertanam jauh ke dalam kerak bumi, seperti akar yang membantu menstabilkan lempeng tektonik. Penemuan ini baru dipahami dalam teori isostasi, yang menjelaskan bagaimana gunung mencegah guncangan bumi yang lebih besar. Bukti lain datang dari penelitian National Geographic, yang menunjukkan bahwa gunung bisa mencapai kedalaman lebih dari 30 km di bawah permukaan bumi. Bagaimana Al-Quran bisa mengetahui fakta ini lebih dari 1400 tahun lalu? Bayangkan dua lautan bertemu, tetapi airnya tidak bercampur. Warna, suhu, bahkan kadar garamnya tetap berbeda. Fenomena ini bisa kita lihat di Selat Gibraltar, tempat Laut Mediterania bertemu dengan Samudra Atlantik. Al-Quran sudah menyebutkan ini dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Tetapi di antara keduanya ada batas yang tidak mereka lampaui. Dalam ilmu kelautan, fenomena ini disebut Halous Line, di mana perbedaan kepadatan air laut mencegah keduanya bercampur. Bahkan, perbatasan ini bisa terlihat dengan mata telanjang. Penemuan ini baru dipahami oleh ilmuwan dalam beberapa abad terakhir. Tetapi Al-Quran telah menyebutkannya jauh lebih awal. Selama berabad-abad, manusia mengira alam semesta ini statis. Namun, di abad ke-20, ilmuwan Edwin Hubble menemukan bahwa galaksi-galaksi terus menjauh satu sama lain, membuktikan bahwa alam semesta sedang mengembang. Ternyata, Al-Quran sudah menyebutkan ini dalam Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 47. "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Ini adalah konsep dasar dari teori Big Bang, yang menyatakan bahwa alam semesta terbentuk dari ledakan besar dan terus berkembang. Fakta ini menjadi salah satu penemuan paling penting dalam fisika modern, yang membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar memiliki pengetahuan jauh melampaui zamannya. Semua fakta ilmiah ini baru ditemukan dalam beberapa abad terakhir, tetapi Al-Quran sudah menuliskannya sejak 1400 tahun lalu. Apakah ini kebetulan? Ataukah ini bukti bahwa Al-Quran benar-benar berasal dari Allah, Sang Pencipta alam semesta? Banyak ilmuwan
Yang awalnya skeptis akhirnya mengakui bahwa ayat set ini terlalu akurat untuk disebut sebagai kebetulan. Jadi, menurut kalian, apakah ini adalah mukjizat Al-Quran atau ada penjelasan lain? Bagikan pendapat kalian di komentar.